Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Inspiratif, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Telaga bersama aku Siva Fauzia Muslim, bisa dipanggil Siva, selaku host yang akan membawakan podcast pada kali ini. Nah, di sini aku membawa bintang tamu nih untuk temenin aku di podcast kali ini. Perkenalkan diri dong. Aku ya, Iya. Oke. Hai Sobat Inspiratif yang sedang menonton, aku Fatma Yunus, bisa dipanggil Fatma, tapi kalau mau buat panggilan spesial buat aku juga boleh. Oh ya, makasih ya Siva undang-undang aku ke podcast kamu, malah dibilang bintang tamu lagi, ngerasa artis banget aku tuh. Tapi makasih juga loh udah mau diundang ke podcast aku. Iya, sama-sama. BTW gimana nih kabarnya? Kabar aku. Iya. Lumayan sih. Lumayan apa nih? Lumayan baik mungkin. Oh bagus deh, jangan lumayan gak baik ya. Sedikit. Sedikit? Kenapa sedikit? Gimana ya? Seorang Fatma Yunus yang dulunya anti banget dengan kamera, yang jarang sekali foto gitu, sekali bertemu dengan kamera langsung begini. Ini malah Menunjukkan wajahnya ke media ya. Iya. Gak apa-apa, mencoba hal baru kan. ya pengalaman baru yang di luar keinginan aku nih dulunya. Siapa tahu nanti Fatma bisa jadi YouTuber. Amin. Oh ya, ngomong-ngomong topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini? Oh ya, aku belum kasih tahu ke kamu Belum ya. dong. Kalau udah dikasih tahu masa aku nanya lagi? Oh iya ya. Nah, jadi di sini kita bakal bahas beberapa topik, tapi kita akan lebih menuju ke topik perundungan di kalangan remaja. Oh, pemulihan gitu. Iya, tapi sebelum menuju ke sana nih, kita ke topik pertama dulu nih. Apa tuh? Mau tahu aja tuh, mau tahu banget. Mau tahu banget. Jadi topik pertama itu adalah kurikulum merdeka. Pasti Fatma udah nggak asing dong dengan kata kurikulum merdeka. Ya. Jadi aku mau tanya nih, arti dari kurikulum merdeka itu apa? Menurut aku nih. Iya, menurut kamu. Nah, menurut aku saat pertama kali mendengarin kan masih kelas 9 tuh, masih tahun pertama kan dari kurikulum merdeka ini. Nah, menurut aku ini kurikulum merdeka ini itu kita tuh udah merdeka gitu, tugas-tugasnya udah semakin sedikit dari kurikulum sebelumnya, baru proses pembelajaran itu lebih santai. Terus aku itu keingat kelas 7 kan saat kita masih kelas 9 nih, masih kurikulum ke-13. Iya, ke-13. Nah, kelas 7 itu kan udah kurikulum merdeka tuh. Nah, aku ingat mereka itu kayak sering turun ke pagi tuh nggak sih? Oh, terus ke bawah buat kayak lakukan kegiatan aktivitas kegiatan gitu segitu ya. Nah, itu kan mereka sering belajar di luar kelas gitu. Iya. Itu yang pertama nih. Yang kedua nih. Oh, yang kita apa tuh? Yang kedua menurut aku itu kurikulum mereka nih, kita itu udah bebas dari virus COVID-19. Iya. Pas kita kelas 7 kan ini tuh kita belajar secara online gitu. Iya, yang katanya libur 2 minggu. Malah 2 tahun. Ya, Iya, betul. Terus menurut kamu sekarang kurikulum merdeka itu apa? Nah, menurut aku aja ya, supaya lebih jelas gitu. Oke. Nah, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Nah, di mana konten pembelajarannya akan lebih optimal lah, agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Oh, jadi di kurikulum merdeka ini peserta didik itu memiliki cukup waktu gitu untuk kayak mendalami konsep dan itu membangun kompetensi atau bakat-bakat yang mereka miliki. Gitu. Terus dibangunnya dengan kurikulum merdeka ini santai. Aduh, gue masih gugup nih. Ya, pelan-pelan aja. Ya, dibangunnya dengan kurikulum merdeka ini pasti ada tujuannya dong. Pasti dong. Terus tujuannya itu apa? Nah, tujuan ini kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit atau mungkin tidak sesuai dengan capaian kompetensi peserta didik. Oh, jadi di kurikulum mereka ini kayak penyempurnaan lah. Ya, penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Ya. Emang menurut Fatma sendiri nih, kurikulum sebelumnya itu terkesan rumit kah buat peserta didik gitu? Dikit sih. Ya, tapi ada bagian menyenangkannya, ada bagian seru-serunya gitu. Nah, menurut aku nih, aku boleh nanya balik nggak? Boleh. Oke. Menurut kamu gimana? Menurut aku nih, iya,
Menurut aku gak begitu rumit juga sih, cuman kayak banyak tugasnya gak sih? Iya, Iya, terus aku keinget waktu kelas 9, guru IPA kita sama nggak? beda. Beda ya? Kan kelas 9 kan dibagi sebanyak 7 kelas tuh. Iya. Dari 91 sampai 97. Nah, kamu 9, 4. aku 97. Kelas paling ujung paling gitu. ujung itu. Eh, Jadi jelas guru IPA-nya beda. Iya, kalau guru IPA aku tuh kita disuruh nyatet dari bab 7 sampai bab 10. Banyak kan? Iya. Jadi kalau misalnya kayak pengumpulan tugas begitu kayak nyatet-nyatet terus. Iya, terus mungkin setiap ada pertemuan IPA gitu, mungkin harus tidak ada yang namanya tidak mencatat. Iya, pokoknya kayak nulis terus. Punya nulis terus. Nah, kalau aku beda nih, mencatat tapi kayak lebih ke tugas, tapi yang biasa gitu, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit gitu. Tapi materinya sama kan? Iya, materinya sama. Oke, tapi kalau mencatat kita aku keingat dengan PKN sih. Mata pelajaran PKN. Nama kamu. Jangan disebut namanya ya. Oke. Maaf Ibu, mungkin kalau Ibu sedang menonton. Iya. Tapi kok kita malah flashback ke kelas 9 Iya, sih? keinget masa SMP gitu ya. Lanjut ke topik ya. Lanjut ke topik. Nah, aku pernah dengar nih, kalau di kurikulum Merdeka itu ada bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagian itu kayak ini nggak sih? Prinsip Ya, gitu. prinsip-prinsipnya. Oh, prinsip kurikulum Merdeka. Iya, jadi kebetulan aku belum tahu nih prinsip-prinsipnya itu apa. Siapa tahu kamu tahu, jadi mau nanya ke kamu. Oh, penasaran nih. Iya, penasaran banget gitu. Iya, banget gitu. Nah, kebetulan aku tahu nih. Apa nih? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bisa nggak sih secara acak gitu? Ya, nggak terlalu ingat nih. Ini hanya aku dapat dari Mbak Google. Oh, nggak apa-apa deh, yang penting ada gitu yang sharing gitu. Iya, yang penting ada itu yang masih dalam otak. Iya. Agar penasarannya nggak bawa sampai mati gitu. Biasanya kan gitu. Iya. Ya udah, Oke, lanjut. Apa aja sih? Apa? Tujuan. Prinsip. Prinsip. Aduh. Udah ngantuk nih. Di jam berapa nih? Udah jam tidur juga gak sih? Iya, jadi ngantuk dikit gak ngaruh lah. Oh, ngantuk gak ngaruh. Iya. Semoga amin. Iku malah amin. Oh iya, Amin. Ya udah, kita lanjut ke topik lagi. Oke. Tadi apa? Oh ya, prinsip kurikulum Merdeka ini kayak mungkin tiga mungkin ada 3. Iya. Aku ingat sih ada 3. Nah, Apa aja tuh? Yang pertama itu ada pembelajaran interkurikuler. Nah, yang aku bilang tadi yang tuh yang pertama tentang itu. pengertian itu, iya. Nah, itu yang pertama nih. Yang kedua itu pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat gitu, atau mungkin sumber daya yang dimiliki satuan pendidik gitu. Oh gitu. Oh ya, sampai di mana tadi? Oh ya, ekstrakurikuler. Oke, maaf. Udah ikut nge-like juga ya. Gimana ya? Kayak ada tuh kata-kata yang terlintas dalam pikiranku, tapi susah tuh nyebutnya. Kayak ada tuh yang menahan kata-kata untuk keluar gitu. Jadi nge-like dikit. Apa sih? Apa yang akan aku bilang nih? Sekarang lagi pikir nih. Iya. Terus apa dong? Nah, bicara tentang ekstrakurikuler nih. Di sekolah kita itu kan Tunggu, supaya aku yang gak ribet sendiri. Bisa nggak sih itu kata ekstrakurikuler itu disingkat aja? Jadi ekskul. Iya, jadi ekskul. Kamu terbelit-belit ya? Udah jelas dong dari. Oke, bisa ya? Iya. Oke. Nah, di sekolah kita ini kan ada tuh yang namanya ekskul wajib dan ekskul pilihan. Nah, ekskul wajib itu yang harus diikuti peserta didik gitu. Mungkin yang seperti yang ada sekolah kita sekarang ini, yang di Semanten ini kayak pramuka gitu ya, yang di setiap hari Jumat. Ya, betul. Wajib diikuti kan itu. Ya. Terus itu kan ini tuh ekskul wajib. Nah, ekskul pilihan ini ekskul yang bisa kita pilih sesuai bakat dan minat kita, serta mungkin sumber daya yang dimiliki satuan pendidik atau sekolah ini. Seperti mungkin ada ekskul pilihan keagamaan atau rohis, ekskul jurnalistik, sama sanggar juga. Iya, sanggar juga. Dan lain sebagainya. Iya. Nah, dari salah satu ekskul pilihan itu, ada nggak yang kamu pilih atau ikuti gitu? Nanya lagi nih. Oh iya. Penasaran juga aku. Nah, yang aku ikuti ya? Iya. Yang aku ikuti itu
ekskul Eskul. ekskul Eskul. jurnalistik. Media Center itu kan. Oh iya Kamu ya. juga Media Center kan? Iya, satu tim kita. Wih. Tuh, apa hanya itu yang kamu ikuti? Ini masih wacana ya. Sebenarnya aku ingin masuk OSIS, cuman kayak masih dipikir-pikir gitu. Ya kan tanggung jawabnya gitu. Iya. Baru tugas-tugasnya pasti waktunya itu kayak mepet gitu atau Iya, mungkin jadwalnya jadwalnya yang padat. padat gitu ya. Iya. Terus tuh kan nyelek lagi. Oh, tunggu nih. Maaf. Ada nih yang aku baru ingat nih. Kita kan bicara tentang prinsip nih. Nah, ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih. Iya, masalah satu lagi nih. iya, Baru kepikiran tadi nih. Apa dia? Ini kelingking. Ini jari kelingking. Ini jari kelingking. Tuh kan apa nih? Oke. Apa deh? Yang satu itu lihat. Oh my god. Udah penuh dengan tisu. Yang satu itu apa? Oke. Taruh di mana nih? Taruh di bawah aja. Ya. Udah pernah tanda dengan tisu nih. Oke. Lanjut. Oh. Aduh, kan? Tunggu. Yang Oh ya, satu. satu tentang prinsip ya. Iya. Nah, yang ketiga ini pembelajaran kekurikuler. Tapi tunggu. Kok nama-nama prinsip sekarang itu kayak susah-susah ya? Iya, Kayak ya. prinsip mereka, kurikulum mereka itu susah-susah gitu Iya, kayak disebutnya. masih asing gitu telinga kita di Iya, pikiran kita. Kecuali yang ekstrakurikuler itu. Nah, itu kan udah ada di SD atau di SMP tuh, tapi masih di luar sekolah gitu. Iya. Lanjut nih. Lanjut deh. Apa? Sama bahasa-bahasa lagi nih. Iya. Apa? Ada Ya, dari pembelajaran kekurikuler. kurikuler. Nah, pembelajaran ini berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berfokus pada karakter dan kompetensi umum siswa. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukannya P5 yang sedang kita lakukan sekarang. Iya. Nah, salah satu karakteristik dalam kurikulum mereka ini kan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut dengan P5. Oh gitu. Terus yang dimaksud dengan P5 itu apa? Mau Google aja. Ya, bagus ya lagi. Oke, siap. Atau menurut aku nih. Menurut aku atau Mbak Google dulu nih. Menurut kamu dulu nggak sih? Soalnya kan ya dari tadi ya, ini kayak Mbak Google terus Mbak Google. Iya juga ya, iya Menurut juga. kamu sendiri dulu deh. Oke, nah P5 itu menurut apa? aku nih, menurut aku P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Udah hanya itu. Kalau itu mah aku juga tahu. Kan menurut aku. Ya udah deh, menurut Mbak Google deh. Oke. Nah, menurut Mbak Google, film itu adalah proses pembelajaran yang dapat membangun kompetensi dan karakter siswa dan bukan semata hasil atau produk gitu. Oh, jadi yang dimaksud dengan P5 ini siswa kayak apa ya? Kayak bisa bisa membangun bakat-bakat Iya, gitu bakat-bakat atau mereka, kompetensi gitu, memperkuat karakter juga, ya. dan bukan hanya Menghasilkan hasil atau produk gitu. Oh, gitu. Ya. Terus dibangunnya P5 ini pasti ada apa tujuannya dong. Ada dong, pasti ada. Tujuannya itu apa? Kalau kamu tahu tujuannya itu apa? Nah, tujuannya ini Apa lagi? Tujuannya itu apa lagi? menurut Apa? Mbak Google. Ya udah. Apa? supaya lebih jelas gitu. Oke. P5 ya? Iya. P5 ini bertujuan untuk memberikan siswa pengalamannya telah dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila yang melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Jadi P5 ini seru banget ya, Iya. bisa berada di luar kelas gitu. Karena kan di kurikulum sebelumnya itu kan belajarnya di kelas terus kan. Iya. Jadi pasti banyak peserta didik yang senang. Iya, senang gitu, lebih santai gitu Iya. dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin kalau di sebelumnya kelas 9 itu kan kita kalau keluar kelas mungkin hanya praktek gitu, macam IPA, Ya, tanam menanam gitu. ya, atau mungkin prakarya. ya prakarya, masak-masak. gitu. Oh ya, ingat ini nih saat kita praktek prakarya nih. Kamu masak Saat apa? kelas Ya kelas 9 9 itu. nih. Kamu masak apa tuh? Kan itu per kelompok kan. Ya. Aku masak apa ya? Oh, kalau orang Gorontalo tuh bilang ikan bakar Iloni ditambah sama dabu-dabu iris. Yes, Iloni. Ikan kesukaan papaku tuh. Aduh, kalau kamu apa? Nah, kalau aku sih apa ya?
bisa kalau apa ya orang Gorontalo sering sebut itu apa ya? Ikan potong atau ikan goreng balarica gitu. Ikan goreng balarica. Iya. Aku enak-enak ya. Hmm. Aduh, udah lapar deh. Aduh, Kamu lapar nggak? lapar. Lapar. Iya, Jadi kesini lapar. belum makan gitu? Ya, hanya ngemil dikit. Oh, ya udah deh, nanti kita makan sebentar ya. Oke, traktir ya. Kok aku traktir? Kan kamu yang ini, kamu yang ngundang aku ke podcast kamu. Ya udah nanti aku traktir ya. 50. Tapi kok kita bahas lapar itu kan malah malah Basa-basi lagi. basa-basi lagi. Oke, lanjut. Lanjut ke topik lagi. Lanjut. Tadi udah sampai di mana tadi? Udah sampai di makan-makan. Topiknya. Oh, topiknya kayak gitu. Oh, topiknya itu udah masuk ke apa ya? Tujuan Tujuannya nggak nggak sih? sih? Oke. Oh ya, tujuannya. Tujuannya- Iya. Tujuan tujuannya kelima. Ya, tujuannya udah. Apalagi nih? Pertanyaan terakhir lagi nih. Ya, terakhir lagi nih. Iya. Oke. Masih di kelinking Iya, nih. Oke, jadi lanjut nih ya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhirnya itu manfaat dari P5 ini apa? Manfaat dari permainan itu banyak sih. Salah satunya aja deh. Salah satunya itu memberi ruang dan waktu kepada peserta didik untuk membangun kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Wah, bagus ya, karena kan masih banyak sekarang peserta didik yang masih malu-malu gitu, kayak nunjukin bakatnya. Iya, masih kurang nggak percaya diri gitu, iya. Jadi dengan adanya P5 ini, Ya, insya Allah mungkin yang dulunya takut gitu, iya, jadi lebih percaya diri lah buat dan mungkin ada gitu yang bakat-bakat yang belum keluar iya, bisa yang masih terpendam, yang kayak masih bisa muncul muncul ke permukaan. ya sedikit demi sedikit lah. Iya. Amin. Ngomong-ngomong soal bakat, jadi bakat kamu apa? Bakat aku, Iya. bakat aku rebahan. Kalau itu mah semua orang juga bisa gak sih? Bakat yang lain deh, selain berbahan. Cuma rebahan bukan bakat. Iya sih, bakat aku tuh nonton anime. Kamu ibu ya? Bukan, aku anime lover. Oh, ngomong-ngomong soal anime, aku keinget satu lagu tentang anime. Apa tuh? Kamu tahu nggak ya di TikTok ya kayak Bang ada meteor bang. Mada kono sekai wa. Kamu ibu juga ya? Enggak, aku cuma kayak sesekali nonton anime lah, nggak sering gitu. Oh, jadi kamu anime lover juga? Iya. Oh, pantasan. Kenapa? Gimana ya? Tadi tuh sebelumnya ini saat pertama kali mulai nih, aku kayak mencium sesuatu aneh gitu. Bawa apa? Bau bawang. Aduh, aku bukan bawa bawang. Macet. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, masuk di dark joke. Iya, dark joke. Jangan sampai, maaf sobat inspiratif yang sedang menonton. Ya, ini emang pembawa podcast kali ini emang rada-rada gitu. Atau enggak, aku emang salah ngundang bintang tamu ya. Iya. Kok aku? Oke. Betul Facebook kamu di anime itu siapa? Sebab aku banyak sih. Mayat ya. Katanya yang di sana kurang besar Apanya? nyawanya. Oh, donatnya. Ya kan ada tuh yang donat, ada yang mayat, ada yang kecap. Buntung. Terus Buku tuh. Dia ingat Nanami. iya Nanami. Nanami Kento yang di Jutsu Kaisen. Iya, kalau Kalau aku sih Nanami. kalau aku Gojo. Oh, tetap di era Nanami walaupun sering oleng ke Gojo lah. Iya. Jangan sampai jadi stan Toji nih. Mengerikan. Aduh, tuh kan kita mau bahas lagi ke anime lagi. Kita lanjut ke topik lagi deh. Lanjut. Udah cukup ya basa-basinya. Oke. Tadi udah kemana tadi? Tadi udah kemana? Udah gimana? Udah sampai ke Jepang kita. Terus tadi tadi sudah sampai di mana pembahasannya? Bakat. Oh, di bakat. Bakat kamu apa? Serius ya? Oke, serius. bakat kamu. Nah, curhat dikit nih. Iya, curhat. Sejujurnya aku itu dulu belum tahu nih hobi apa, bakat aku nih apa. Nah, bakat ini kan berkaitan kan dengan hobi, kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat atau menghasilkan yang bermanfaat gitu. Yang dilakukan di waktu luang gitu kan, Iya. hobi kan. Nah, dulunya aku ini bingung nih, hobiku apa sih?
Tapi setelah ada film ini kan ditanya-tanya itu tentang bakat apa saja yang kita miliki. Nah, setelah dipikir-pikir lagi, aku tuh keinget aku tuh dulu sering mengambil foto pemandangan gitu. Oh, kan. Minta kayak langit-langit gitu, kayak matahari terbit lah, terbenam atau langit yang cerah. Berarti ini anaknya anak langit banget ya, anak senja gitu. Iya. Jadi kan udah terbiasa tuh foto-foto gitu. Ya walaupun nggak ini sih, yang penting hasilnya itu memuaskan untuk Iya. diri kita sendiri. Nah, di situ itu aku itu mengembangkan hobiku itu, entah itu hobi atau apa gitu. Mengembangkan hobi itu ke eskul pilihan, yaitu jurnalistik. Oh ya. Iya kan, karena kan beda hubungan juga. Iya, kan? fotografi gitu atau Iya, fotografi foto dengan hobi esai. kamu. Iya. Jadi kayak bisa dikembangkan lah. Iya, ya semoga amin. Itu bakat aku nih. Kalau bakat kamu apa? Bakat itu hobi kan? Iya, hobi gitu. Kalau aku bakatnya di bidang olahraga, yaitu di karate, bela diri. Oh, bela diri gitu ya? Iya. Oh, bentar nih, aku ingat sesuatu nih. Apa di? Nama kamu kan Siva. Kamu kan jaga bela diri. Aku keinget Siva yang di TV nih. Yang apa? Oh, yang itu. Yang TV itu. Beda dong. Aku mah di Indonesia, dia mah di India. Iya, beda gitu. Iya. Tapi sama-sama bisa bela diri. Iya, bisa bela diri lah ya. Nah, kan masih lagi. Tapi ini udah tadinya ke kejauhan. Jepang. Ini sekarang Nih, kayak ke India. Memang. Emang random banget ya. Iya. Lanjut lagi gak sih ke topik lagi? Iya, lanjut lagi. Iya, lanjut. Gak sadar ya, kita udah bahas 2 topik tadi. Yang pertama apa? Kurikulum Merdeka dengan perundung. dan Oh iya, kurikulum Merdeka dengan P5. Udah ngantuk ya. Aduh, udah ngantuk nih. Udah jam berapa nih? Jam berapa tuh? Wah, pantes. Pantes. Ya. Biar sobat Biasanya kan- inspiratif yang di rumah gak ikut ngantuk juga ya. Iya. Bisa disediain apa gitu, kayak Cemilan gitu, ngemil-ngemil Kopi dikit. gitu, kayak- Mungkin seperti nasi padang, sate ayam, bakso. itu udah nggak makanan ringan lagi, itu udah makanan berat. Kan siapa tahu kan. Mungkin Iya sih. Mungkin sobat inspiratif pada sudah tahu banget ya, nanti kayak nasi padang, ya gitu. apa sate ayam. Sate ayam. Nah, marah-marah bakal lagi nih. Astaga. Lanjut, Oke, lanjut. Nah, kita Udah dua iya, topik nih. dua topik. Kurikulum Merdeka dengan P5. P5. Nah, tinggal satu nih. Kan tadi Yang satu topik nih. kan? Iya. Ih, Tinggal satu. Gak kerasa nggak kan? kerasa. Yang satu nih. Iya. Apalagi satu ini. Perundungan di kalangan remaja yang tadi aku bilang itu. Lagi satu. Oh, nggak, berarti satu ini tinggal perundungan kalangan remaja nih. Perundungan kalangan remaja. Pasti kamu juga udah gak asing kan tentang Iya, betul perundungan dong. itu. Terus aku mau nanya, dari perundungan itu apa? Menurut Kamu lagi? Atau enggak menurut Mbak Google juga bisa? ya mungkin 11-12 lah. Oh, Walaupun oke. nggak ini sih. Jadi kayak menurut kamu, menurut Mbak Google ya disatukan ya gitu. disatukan gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, apa perundungan ya? Iya. Perundungan itu semacam tindakan atau perilaku kekerasan fisik ataupun mental yang dilakukan satu orang atau mungkin lebih dengan cara melakukan penyerangan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perilaku sendiri biasanya menimpa anak-anak gitu atau remaja yang biasanya mungkin secara fisik lah lemah dari teman-teman sebayanya. Oh, jadi perundungan ini kayak perilaku gitu ya, atau kayak Kayak tindakan menindas gitu. Menindas orang lain Iya, yang iya. lebih Yang lebih lemah gitu. fisiknya Iya. dari kayak teman-teman Seumurannya, iya betul. Terus kayak kan di bullying itu kan kayak ada yang menendang, kayak memukul, mencubit, mendorong. Itu tuh jenis-jenis apa? Nah, perundungan ini bisa dikelompokkan dalam 6 kategori nih, atau mungkin jenis-jenis bully. Iya. Nah, yang pertama itu kontak fisik langsung seperti memukul, mendorong, mencubit, menjambak, atau mungkin mengunci orang dalam ruangan gitu. Oh gitu. Ya, nah yang kedua ini kontak verbal langsung. Kontak verbal langsung itu kayak gimana? Kayak mungkin mempermalukan, merendahkan, menyebarkan gosip yang gak betul gitu. Oh, yang nggak sesuai gitu lah, yang nggak Iya, benar gitu. yang gak benar, gak sesuai fakta. Iya, oh. Dan mungkin mungkin dengan
sering memanggil nama panggilan yang buruk gitu, Nama jelek. ejekan gitu. Ya iya, namanya yang kayak yang gendut gitu. nah gitu, mengejekkan gitu. Oh iya, terus apa lagi? Terus yang ketiga apa ya? Non verbal langsung. Nah, kalau itu yang kayak gimana tuh? Non verbal langsung itu kayak gimana ya? Kayak kita itu menampilkan muka. Muka itu kayak Mengejek. ya mengejek atau merendahkan atau mengintimidasi gitu, atau mungkin melihat sinis. Kayak Bombastic side gitu eye. ya. Ya betul-betul yang seperti itulah. Oh, jadi itu termasuk perundungan juga loh. Iya. Bullying juga. Sebetulnya orang yang sering lihat temannya atau mungkin tatapannya sering Iya, sering kayak bombastic side eye. Nggak boleh lagi ya. ya mungkin menurut kamu itu hal biasa, tapi menurut orang lain itu beda poli, nggak beda biasa lagi ya. Terus apa lagi? Udah berapa tadi? 1, 2, 3. Nah, yang keempat nih. Hmm. Yang keempat itu kalau nggak salah non verbal tidak langsung. Ya, kayak mana tuh? Nah, non verbal nggak langsung ini kayak gimana ya? Kayak mendiamkan seseorang gitu, tindakan mendiamkan seseorang atau Yang mungkin disengaja atau sengaja tidak mengabaikan sengaja. gitu. Terus apa ya? Memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak gitu. Memanipulasi itu yang kayak Itu gimana? mempengaruhi gitu. Kayak gimana tuh? Coba dicontohkan, aku masih nggak ngerti nih. Oke, pakai toko ABCD aja ya. Iya, udah. Oke, gini nih. Menjelaskan pula ini seperti jelaskan adikku nih. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, apa tadi? Eh, Manipulasi ya? iya, manipulasi. itu sehingga oke. Nah, misalnya nih si A ini tunggu, kami manipulasi persahabatan. Nah, si A ini nggak ada teman nih. Terus? Itu kayak nggak ada teman gitu, apa? Mungkin nggak banyak teman atau mungkin teman-temannya nggak perlu dengan dia. Terus? Nah, dan si A ini kan kayak merasa apa ya? Kayak merasa dia itu harus punya teman. Oh, gitu. Jadi dan si B dengan si C ini kan bersahabat nih, atau aku dengan kamu kan bersahabat. Nah, si A ini datang dengan maksud untuk merebut kamu menurut si B dari aku. Oh, jadi kayak mengaruhi si B untuk Ya. menjauhi si A. Bukan, si Oh, A. si C. Oh. Ini si A datang ini ke dalam hubungan kita berdua untuk menjauhi kamu dari aku, dari si C ini gitu, sehingga persahabatan itu jadi retak gitu. Karena kan korbannya aku nih, aku tuh ngerasa sakit hati gitu, ya kan, sedih. Kalau kayak gitu jahat gak sih? Iya, itu termasuk pembulian juga. Nggak boleh ya, nggak boleh Nggak gitu. boleh gitu. Terus apa lagi nih? Apakah ada lagi nih? Udah berapa tadi? Udah 5. 5 ya? Iya, 5. Udah 5, bukan udah 4 ya? Kan pertama nih, tindakan fisik langsung, tindakan verbal langsung, Tindakan non verbal langsung. non verbal tidak langsung. Ada lagi. Apa? Kelima dong. Oh iya, kelima. Kelima apa? Kelima. Nah, kelima ini cyberbullying. Cyberbullying. Nah, cyberbullying itu ada kaitannya dengan teknologi. Emang Gimana, Jo? apa kaitan bullying dengan teknologi? Tunggu. Nah, apa kaitannya? Iya. Nah, kemajuan teknologi ya. Nah, kemajuan teknologi saat ini bisa memiliki sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu apa? Mungkin menyakiti orang lain di media elektronik gitu, atau seperti mengirimkan rekaman video intimidasi, atau mungkin komentar Mengancam gitu. iya, mengancam gitu, atau mungkin mengirimkan komentar yang jahat gitu. Oh, jadi kalau misalnya kata anak remaja sekarang haters. Ya, haters. Haters gitu. Yang banyak tuh yang komen-komen, iya pasti. Iya. Tapi sebenarnya mereka iri gak sih? Iya, mereka tuh iri. Iri sama mereka Yang sedang mereka ini iya, mereka lakukan gitu. bukan dong. Oh, bukan mereka lakukan, kayak misalnya kayak gini nih. Kayak Gimana seseorang tuh? upload prestasi gitu. Ya, atau Terus- mungkin konten yang bermanfaat gitu. Iya, bermanfaat. Terus di hate tuh di komen-komen yang enggak. Iya, ada tuh orang-orang yang iri gitu, yang benci, tapi dia nggak mau mengakuinya. Nah, jadi dia menuliskan komentar jahat-jahat gitu. Itu bisa termasuk dalam pembulian di dunia maya ya. Iya, di dunia maya. Ya. Nah,
Itu yang kelima. Ya, yang ke masih Yang ada keenam, lagi. iya masih ada lagi kan enam. Oh ya, yang keenam. Nah yang keenam ini Apa tuh? gimana ya? Ini mungkin agak sensitif ya bahasanya. Kenapa sensitif? Yang keenam ini apa ya? Itu yang keenam itu pelecehan seksual. Oh, sensitif banget. Pelecehan Iya. seksual itu kan kayak Nah, kalau di sini nih intinya ada deh yang intinya aja deh yang dibahas. ya intinya itu yang mungkin bermanfaat dari apa? Bermanfaat untuk tunggu. Gatal. Nah, bermanfaat untuk adik-adik kita, mungkin sobat inspiratif yang di bawah umur lah. Nah, intinya pelecehan seksual itu seperti yang aku jelaskan tadi, itu berkaitan dengan kontak fisik langsung lah. Tapi ini lebih agresif lagi, lebih ekstrim lagi ya. Iya. Ya gitulah, udah jangan nggak dibahas. usah bahas itu lagi, udah. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Ngerasa gini. Iya, tadi jenis-jenisnya kan. Iya, jenis. Sekarang dampak deh, apa tuh? Dampak bullying ini bagi korban. Dampak nih. Iya, dampak. Aduh. Tunggu. Oke, lanjut. Dampak. Oke. Dampaknya ada dua nih. Yang kebetulan aku tahu, dampak korban dan dampak bagi pelaku. Wah, pelaku juga ada dampaknya. Ya, sedikit lah aku ya baca-baca kayak artikel Google gitu. Ya udah, dampaknya apa nih? Dampak korban nih. Ya, korban itu bisa mengalami gangguan mental gitu, kayak gimana, kualitas tidur menurun, baru marahnya meluap-luap, merasa cemas, rendah diri. Untuk korban. Ya, ini untuk korban baru bisa menyakiti keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau mungkin bisa bunuh diri loh. Wah, itu kayak itu ya teringat dampak ini yang ya. paling fatal gak sih? Ya, teringat Kasus Gorontalo yang belum lama ini. Yang baru lama ini, yang tentang gantung diri itu ya. Iya, yang gantung diri itu. Mungkin salah satunya itu penyebab Ya, mungkin gitu kan. Iya, betul. Iya, kasihan gak sih? Kasihan banget. Masih kayak ada juga loh remaja yang SMP yang gantung diri di kasus Gorontalo yang belum lama ini. Aku sih buat tahu SMA sih. Kayak atau mungkin orang-orang yang dewasa gitu, yang udah itu punya anak gitu, ada atau juga mungkin yang stres gak mungkin karena pasangannya atau mantannya gitu, atau no money. Iya, no money. Oke, sekarang lanjut nih. Iya, dampak pelaku ya. Oh ya, sorry, maaf. Nah, dampak bagi pelaku itu, si pelaku ini mungkin bisa mengalami masalah psikologis gitu. Ya, gangguan psikologis gitu, gangguan gitu. Iya. Nah, si pelaku ini cenderung kayak gimana ya? Kayak nggak bisa mengendalikan emosinya sendiri, dan mungkin jelasnya gimana ya? Mungkin susah lah untuk berhubungan romantis atau sosial dengan orang lain gitu. Susah bersosialisasi. Oh, itu dampak bagi pelaku ya. Yang aku baca-baca ini sih, maaf kalau salah. Iya, maaf ya. Soalnya kan ini setahun ya. Gitu. Jadi maaf kalau ada yang salah atau Jadi perkataan yang salah lah. Ya, tapi kalau sobat inspiratif mau tahu lebih mendalam lagi, bisa cari di Mbak Google aja. Oke. Nah, lanjut lagi nih ke topik. Oke, lanjut nih. Dampak. Dampak. Sekarang apakah ada cara pencegahan gitu atau kayak upaya-upaya untuk cara mencegah? Iya, cara mencegahnya. Cara pencegahan dari pembulian gitu. Iya, dari pembuliannya atau tips-tipsnya deh. Gitu. Iya, bisa. Aku akan memperkuatnya kayak tips gitu ya. Oh iya. Nah, tips nih mungkin untuk korban ya. Untuk korban pembulian, mungkin yang pertama itu tunjukkan prestasi. Nah, bener banget. Kayak tunjukkan diri kalau bisa. Gitu. Kalau bisa gitu. Pasti pelaku itu atau mungkin orang yang membulinya itu mungkin akan minder duluan. Iya. Mungkin kalau biasa kita sebut itu udah kalah saing duluan. Jadi kayak kalau orang itu kayak tambah terek terus kan. Gitu. Emang
pembawa podcast kali ini asli orang Gorontalo dengan Manado kah? Oke, terus apa lagi? Apa? Oke, kan pertama kan tunjukkan prestasi. Nah, yang kedua ini menjalin pertemanan dengan orang banyak. Oh, kayak bersosialisasi. Ya, lebih gitu ya. bersosialisasi dengan orang banyak itu. Iya, benar banget. Jadi jangan kayak tertutup gitu. Iya, Jadi harus jangan bersosialisasi. harus terbuka. Nah, dengan bersosialisasi kan kita banyak teman tuh. Mungkin bisa jadi circle. Yes. Oh iya, ke anak zaman sekarang seperti itu. Kalau Circle. anak zaman old itu geng. Geng, gitu. Kalau anak zaman sekarang circle. Nah, mungkin si pelaku itu akan berpikir 2 kali lah Iya. untuk membuli kamu, untuk membuli si korban itu. Karena banyak kan kalau pelaku bully itu Kayak hanya memandang karena dia tertutup gitu. Iya, sendiri terus. Pendiam gitu. Mm-mm. Jadi harus bersosialisasi, oke? Oke. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga itu yaitu kepercayaan diri. Nah, itu jangan merasa rendah diri gak sih? Iya, jangan. Kita tuh harus menunjukkan kalau kita berani. Dan katakan tidak dalam Dan katakan tidak dalam dalam perundungan. Nah, No. Gitu. Harus percaya diri gitu. Iya, jadi kayak pokoknya jangan merasa rendah diri lah. Kayak tunjukin kalau bisa. Kalau gitu. bisa kita bisa. Kita bisa. Dan katakan tidak pada Perundungan. Oke. Cuma ini nih tipsnya nih atau So, ada satu nih yang aku ingat nih. apa nih? Itu yang terakhir aku ingat itu jadikan pembulan ini sebagai semangat untuk sukses. Ngerti? Oh iya, jadi kayak motivasi gitu gak sih? Iya, kayak motivasi gitu. Oh. Nah, iya betul. Kan mungkin kita itu sering dibully mungkin karena ini begini. Jadi kedepannya kita itu harus lebih untuk begini ya kan? Jadi, iya, untuk jadikan motivasi aja lah dari perkataan mereka itu. Iya. Jadikan kayak wah, gak bisa nih. Gak boleh nih, harus lebih nih. Iya. Harus lebih dari mereka nih. Iya. Aku Jadi harus tunjukkan harus nunjukin nih. Gitu. apa yang aku bisa gitu. Gitu, guys. Oke, udah nih. Udah. Jadi udah dong pembahasan kita. Udah ya? Iya, udah. Udah cuman sampai situ aja? Iya. Udah. Iya, enggak kerasa kan? Udah 3 topik nih. Yang pertama kurikulum merdeka, kelima dan perundungan. Iya. Iya kan, keren banget. Keren banget. Tapi Tapi apa nih? sebelum di akhirnya podcast ini kita berdua punya kata-kata nih. Kata-kata? Iya. Kata-kata yang mana nih? Yang itu loh. Yang- kamu udah lupa sih. yang ini ya, yang saat kamu ngundang aku terus kamu tuh memberi kayak sebuah kata-kata gitu. Iya, kamu Yang masih itu ingat ya? Ya, kebetulan aku ingat. Oke, jadi bareng sekarang ya. Oke. Bareng ya, bareng. Bareng. Oke. Oke. 1, 2, 3. Stop perundungan. Mari serentak bergerak menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan baik anak-anak. Gak kompak. Oke, ulang. Oke, ulang. 1, 2, 3. Stop perundungan. Oh, kurang semangat dong, kurang semangat. Oke. Oke, 1, 2, 3. Stop perundungan. Mari serentak bergerak ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi baik anak-anak di lingkungan sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Aduh, kurang kompak gak sih? Kurang kompak ya. Iya, nggak bisa semangat. Ulang deh. Ulang nih. Ya, sekali aja deh. Oke, sekali lagi nih. Sekali aja. Oke, Ya, sekali usahakan lagi. ya. Oke, ulang. Satu. 1, 2, 3. Stop perundungan. Mari serentak ciptakan gak jadi. Iya. Kenapa gugup nih? Iya, gugup nih, masih gugup nih. Itu gemeteran. Santai, sini kita makan. Oke. Yes, kamu traktir aku. Aku masih ingat, jangan melarikan diri dari hal-hal itu, jangan. Oke. Aku ini masih ingat. Ulang lagi. Oke. 1, 2, 3. Stop perundungan. Mari serentak bergerak ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi baik anak-anak maupun baik di lingkungan sekolah maupun. Gak. Udah capek. Udah. Capek. Coba oke. Lagi nih. Udah Lagi. nih. Atau udah? Udah aja. Udah capek ya. Udah. Nanti sobat inspiratif bosan. Iya. Sekian dari kami berdua. Nah, sekian.
Oke, sekian dari kami berdua. Aku Siva Fauzia Muslim. Dan aku Fatma Binus. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.